Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kawana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo, menggali dari Kato Pusako. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada para sanak semuanya dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Amin ya Rabbal Alamin. Didulang sadulang lain, pandulang ameh timbagu. Diulang saulang lain, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya masih akan membicarakan mengenai Sumpah Sati Bukit Marapalang. Ini adalah Saripati Sumpah Satir Bukit Marapalang yang ditulis oleh Inyek Candong, atau nama lengkapnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Inyek Candong ketika sedang santernya orang-orang komunis dan ateis pada masa jayanya PKI untuk menghancurkan agama Islam di Minangkabau, di antaranya dengan mencoba merubah sendi adat. Maka Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang terkenal dengan sebutan Inyek Candong dalam usianya yang sudah tua, dalam kurung 93 tahun, merasa perlu mengingatkan kembali kepada Sumpah Sati Bukit Marapalang. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dalam kurung 1871 sampai dengan 1970 adalah seorang ulama besar dan ahli pula dalam bidang adat Minangkabau. Pada tahun 1964, di atas sehelai kertas segel, beliau tulis sendiri Saripati Sumpah Sati Bukit Marapalang. Dalam tulisan itu, kata sati ditulis satir. Di bawah ini kami turunkan salinan tulisan tersebut yang disalin dari tulisan tangan Arab Melayu. Saripati Sumpah Satir Bukit Marapalang. Agama Islam mula-mula datang ke Minangkabau dengan melalui daerah pesisir dalam kurung Arantau, disambut dengan tangan terbuka oleh penghulu-penghulu dan Luak Nantigo, Lareh Nanduo. Sesudah Islam berkembang di alam Minangkabau, terjadilah perselisihan antara kaum adat dengan kaum ulama, disebabkan ada sebagian dari pemimpin kaum adat yang tidak diketahui oleh alim ulama, seperti Basaluang, Barabab, Manyabuang, Bajudi, Badusun, Bagalanggang, Basorai, dan lain-lain. Dan sebagian ada yang diharuskan oleh agama, tidak dapat dibenarkan menurut adat, seperti perkawinan sepesukuan. Untuk memelihara persatuan dalam negari, diusahakan oleh orang
pandai-pandai dan terkemuka mencari air nan jani. Saya nalandai guna terwujudnya perdamaian antara penghulu dan alim ulama. Nan di atas ke bawah-bawah, masing-masing asurut selangkah. Kaum adat meninggalkan permainan yang bertentangan dengan agama, seperti menyabung, berjudi, dan sebagainya. Dan alim ulama dan di atas ke bawah-bawah, masing-masing surut selangkah. Kaum adat meninggalkan permainan yang bertentangan dengan agama, seperti menyabung, berjudi, dan sebagainya. Dan alim ulama membenarkan pula ketentuan adat yang tidak berlawanan dengan agama, seperti melarang perkawinan sepersukuan dan lain-lain, sehingga dapatlah kata sepakat. Bulat boleh digolongkan, picak boleh dilayangkan. Buat mengikrarkan dan meambalaui kebulatan-kebulatan itu, diadakanlah pertemuan besar di Bukit Marapalang, dalam kurung, antara Lintau dan Tanjung Sungayam, yang dihadiri oleh penghulu-penghulu dan alim ulama, serta orang terkemuka dalam luar nan tigo, lareh nan duo. Dibantai kabau, dagingnya dilapa, darahnya dikacau, tanduk ditanamkan, ditapung batu, dilicak pinang, diikat dengan Al-Fatihah, dan dibacakan doa selamat. Dalam pertemuan besar itulah diikrarkan bersama-sama, menetapkan dan menjunjung tinggi kebulatan yang telah dibuat oleh orang-orang pandai dan para terkemuka, yaitu penghulu rajo dalam negari, kato badanga, pengajah baturuti, menjual bayi, menggantung tinggi. Alim ulama, suluh bendang dalam nagari, ayih nanjani, saya nalandai, tampe batanyo de pangulu. Dalam pelaksanaannya, alim ulama menfatwakan dan penghulu memerintahkan. Di sinan ditanamlah raja adat di Buo dan raja ibadat di Sumpur Kudus. Di Karang Sumpah Josatir, yaitu siapa yang melanggar kebulatan ini dimakan bisokewi di atas dunia. Ke atas indak berpucuk, ke bawah indak baure, di tengah dilari kumbang, di akhirat dikutuk kalamula. Dalam kurung, mengenai sumpah sati ini sama dengan isi sanksi dari menegakkan dakwah. Penulis di sini ditetapkan pepatah adat nan berbunyi, adat bapane, sarak balindong. Artinya, adat adalah tubuh dan sarak adalah jiwa di alam Minangkabau. Dan pepatah adat nan berbunyi, sarak mengatur, adat memakai. Inilah Saripati Sumpah Satir dalam kurung Piagam Bukit Marapalang, nan kita terima turun-temurun sampai kini, dan hamba terima dahulunya dari 3 orang tua, yaitu 1.
Tuanku laras kapau nan tuo, dalam kurung sebelah tuanku laras nan terakhir. Yang kedua, nini dari mentua hamba damang gadang. Yang ketiga, angku canduang nan tuo. Bukti-bukti yang bersua dalam pelaksanaan yang bahasa penghulu memerintahkan menjalankan fatwa ulama seperti berzakat, berpuasa, bersunat rasul, dan sebagainya yang sulit dapat dikerjakan kalau tidak diiringi dengan fatwa ulama itu dan perintah penghulu sebagai rajo dalam nagari. Pada akhir abad ke-19 dan lai hamba dapati bahwa suatu perkara yang terjadi dalam nagari dihukum oleh penghulu. Sebelum penghulu menjatuhkan hukum, lebih dahulu malamnya mendatangi ulama yang dinamakan Bamufti, dalam kurung mungkin asalnya bermufti, untuk minta nasihat dan bermusyawarah tentang hukum yang akan dijatuhkan. Dalam kurung, waktu itu tempat Bamufti adalah angku canduang nan basurau di bawah balai. Dan begitu juga tiap nagari di Minangkabau sampai adat peraturan baru oleh Belanda yang perkara diadili oleh Tuanku Laras, kemudian magistrat, dan kemudian sekali landrat. Kaum penjajah, dalam kurung Belanda, sangat khawatir kepada persatuan adat dan agama. Maka diusahakanlah memecah dengan mendekati penghulu dan menjauhi alim ulama. Tambo-tambo adat yang lama dipinjam, katanya untuk dipelajari, tetapi sebenarnya untuk dihabiskan, guna mengaburkan sejarah adat yang sebenarnya, termasuk sejarah Bukit Mara Palam ini. Demikianlah hamba wasiatkan untuk dipedomani oleh anak cucu hamba kemudian hari di Canduang khususnya, dan Minangkabau umumnya, karena sudah terdengar orang-orang yang hendak memisahkan antara adat dan agama di Minangkabau. Penutup. Demikianlah tulisan ini merupakan suatu rekonstruksi sejarah dari Sumpah Sati Bukit Mara Palam dan adat Basandi Sara, Basandi Kitabula, yang diformulasi dari bahan-bahan bekas berserakan dan amat sederhana serta jauh dari sempurna. Wabillahi taufik. Payakumbuh, 10 Agustus 1992. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini juga mendirikan sekolah tarbiyah Islamiyah di negeri Canduang, Bukit Tinggi, pada tanggal 5 Mei 1928 Masehi. Dan salah seorang dari murid lulusan sekolah tarbiyah Islamiyah itu adalah Syafril M. dalam kurung tahun 50-an. Syafril M ini adalah pewaris dari Rajo Ibadat di Sumpur Kudus dan bergelar Khatib Aminullah. Nama lengkapnya adalah Syafril M. Khatib Aminullah. Pada tahun 2009, beliau masih hidup dan berusia 80 tahun dan tinggal di Sumpur Kudus. Dan beliau juga menyimpan
beberapa senjata pusaka dari Rajo Ibadat, antara lain tombak si Gumalo dan rambut si Katimuno. Sebagai catatan, penulis sendiri pernah bertemu dengan beliau di rumahnya di Sumber Kudus dan di Jakarta. Itulah Saripati Sumpah Satir Bukit Marapalam dari I Canduang yang terkenal itu. Sekarang ada pula piagam Bukit Marapalam berbunyi, dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang, atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dipertemukan di tempat ini hamba-hamba Allah untuk memperkatakan adat dan syarat yang akan menjadi pegangan anak kemenakan, bahwa adat dan syarat akan dikukuhkan menjadi pegangan di alam Minangkabau. Dengan ini kami sambil menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil mengikuti kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu keganti Nabi, rajo keganti Allah. Kami mengikrarkan bahwa adat basandi kepada syarak, syarak basandi kepada kitabullah, syarak mengatur, adat memakai segala undang adat dan kelengkapannya dalam adat Minangkabau, luak dan rantau, kampung dan nagari, disesuaikan dengan tuntutan adat dan syarak. Ikrar dan kesepakatan ini disampaikan oleh segala ulama dan penghulu kepada rakyat di alam Minangkabau atas nama adat Basa Ampek Balai dan titah Sungai Tarap, disetujui oleh Rajo Alam yang dipertuan di Pagaruyung. Dalam kurung sumber Syekh Burhanuddin, Islamisasi Minangkabau, syarak mendaki adat menurun, Dr. Andes H. Duski Samad MA. Itulah beberapa sumber mengenai Sumpah Sakti Bukit Marapalam. Sampai saat ini memang tidak ditemukan naskah asli Sumpah Sakti Bukit Marapalam, atau mungkin juga memang tidak pernah dituliskan isi dari Sumpah Sakti Bukit Marapalam itu. Pertimbangannya adalah: 1. Pada zaman itu, yaitu pada tahun 1600 Masehi, apakah alat tulis berupa kertas sudah ada, dan untuk menuliskan berupa dawat atau tinta juga sudah ada? Kalau belum ada alat tulis, tentu tidak tertulis isi Sumpah Sakti Bukit Marapalam itu. Yang kedua, para yang hadir, baik kaum adat maupun kaum ulama, tentu mengingat dan menghafalkan saja isi dari Sumpah Sakti Bukit Marapalam itu. Dengan mengingat dan menghafal secara lisan, itulah yang diteruskan kepada daerah masing-masing oleh yang hadir di musyawarah besar itu. Kemudian diteruskan secara lisan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sama halnya dengan pembuatan adat dan peraturannya, yaitu diingat dan dihafalkan dan diturunkan melalui lisan dari generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, kalau memang ditulis dalam bentuk tambu isi Sumpah Sakti Bukit Marapalam, ada benarnya kata Syekh Sulaiman Ar-Rasuli
tambu-tambu adat banyak yang dihabiskan oleh penjajah Belanda, termasuk tambu Sumpasati Bukit Marapalam, untuk tujuan mengaburkan catatan sejarah adat di luar Nantigo. Itulah mengenai Sumpasati Bukit Marapalam dari berbagai sumber. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.